Kita mau pelajaran lagi nih Bapak Ibu kunci keterkaitan pembelajaran menyenangkan dalam merdeka. Ya tiga kuncinya ada empat nih Bapak Ibu yang nanti bisa Bapak Ibu tambahkan juga nih kalau Bapak Ibu punya ide-ide baru. Yang pertama tuh harus diingat. Kuncinya Bapak Ibu harus ingat. Ingat betul bahwa pembelajarannya harus berusaha pada murid. Siapa di antara kita hari ini yang 500 orang yang hadir ini gak ada tuh ya, yang Bapak Ibu sampai hari ini masih suka celoteh terus dalam kelas, berdiri di tengah-tengah ya bagian depan terus ngobrol selama 2 JP gitu Bapak Ibu ya, anak Bapak Ibu hanya duduk tenang gitu Bapak Ibu nggak sadar wajah mereka itu ini kan guru-guru yang udah diperlengkapi dengan psikologi juga ya, jadi wajahnya kalau udah nggak menyenangkan harusnya kita tahu gitu ya kan. Terus kemudian Bapak Ibu kuncinya harus diingat menyenangkan dan menarik. Jadi banyak sekali nih Bapak Ibu ya, kita bisa buka dari internet, kita buka dari YouTube, kita ikut pelatihan gimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik tadi gitu Pak. Jadi gak cuma, tapi ingat jangan sampai Bapak Ibu apa namanya ya, polanya sampai keliru. Menyenangkan dan menarik ini diartikan hanya game melulu dari awal sampai akhir sehingga materi pokoknya tidak tersampaikan. Jangan sampai ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengendalikan pikiran Bapak Ibu tentang menyenangkan dan menarik ini. Tidak hanya sebatas game, tapi penyajian materinya yang nggak biasa gitu Bapak Ibu. Sebagai misal ya, kemarin itu saya waktu observasi seorang guru saya itu waktu itu mau mengajarkan tentang Bapak Ibu modus kalau saya nggak salah ya, modus pada kelas 5 tuh ya. Nah waktu itu tentang apa tuh namanya mencari bilangan yang paling banyak muncul gitu Bapak Ibu. Jadi dipakailah alatnya waktu itu adalah permen, 3 jenis permen. Waktu itu kalau saya nggak salah itu ada Kopiko, ada permen apalagi ya saya agak lupa nama permennya, tapi kita sebut aja permen A, B, dan C. Si anak disuruh maju Bapak Ibu secara beraturan tuh ya kan satu-satu nih, lalu mereka memilih salah satu permen. Jadi permen itu ada 3 bungkus gede banget, mereka boleh pilih langsung digunting di depan gurunya, permennya bisa dimakan. Nah lalu bungkus permennya dikasih gurunya selotip double tip untuk ditempel. Nanti bungkus permen yang sudah dipakai double tip itu udah disiapkan gurunya tim Bapak Ibu tabel di papan tulis permen A, B, dan C. Langsunglah dia tempelkan di kolom permennya. Tadi A dia tempelkan di kolom A. Kalau B dia B. Sampai pada kita selesai 30 anak, 24 anak. Lalu mereka sama-sama baca jumlah permen A berapa totalnya. Jumlah permen B. Nah akhirnya ditanya nih, oke baik di kelas ini berarti yang suka permen A sebanyak sekian. Nah lalu dapat ya modusnya. Lalu mereka pindah langsung ke diagram batang. Nah, dibuatkan gambarnya. Di sini saya pikir itu cara yang sangat menyenangkan. Jadi anak tuh sambil belajar makan pakai, tapi Bapak Ibu mereka nangkep. Itu kan berbeda ya Bapak Ibu dengan cara, ayo anak-anak kamu baca ini ya. Kelas 5A memiliki 28 anak. Dari 28 anak yang menyukai permen A sebanyak 10 orang. Yang suka permen B sebanyak berapa ya? 13 anak. Gitu. Sisanya penyuka permen C. Silakan buat diagram batangnya. Sama sebenarnya tujuannya mengajarkan itu Bapak Ibu. Tapi caranya yang beda. Menyenangkan dan menarik. Itu cuma satu dari jutaan contoh yang bisa Bapak Ibu lakukan. Oke, nah bermakna dan relevan. Yuk ketika kita buat cara dan metode ini atau mengajarkan hal ini ada maknanya enggak sih sama siswa? Jangan-jangan kita buat ice breakingnya sendiri, itu hanya saya lewat gitu doang Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu nggak bisa memaknai ternyata tuh ada ilmu yang didapat dari game tersebut. Ya kan? Ya asal aja, pokoknya asal teriak. Padahal kalau kita sudah ramu dengan baik, mereka tahu dari game tadi, dari cara-cara penerangan tadi, kita jadi mengerti, mereka jadi ngerti misalnya bagaimana mengambil keputusan yang tepat, bagaimana berkomunikasi dengan teman kiri kanannya, bagaimana berkolaborasi seperti itu. Relevan, artinya sesuaikan dong dengan tingkat usianya. Jangan sampai itu pernah saya juga melihat tuh ketika lagi observasi di pelajaran TIK gitu Bapak Ibu di kelas 4 SD. Contohnya itu diberikan, yo anak-anak kita tuh udah melihat ya banyak sekali sekarang penggunaan TIK itu yang terjadi di antara kita semuanya. Seperti anak-anak tuh belajar Shopee, kemudian apa lagi ya Bapak Ibu ya, belajar di apa keranjang kuning dan sebagainya, itu saya pikir nggak relevan banget sama anak kelas 4 SD. Anak kelas 4 SD itu belum mikir sampai belanja Shopee.
pakai di keranjang kuning atau di keranjang apa gitu namanya Bapak Ibu. Gak ada kan? Nah itu saya sampaikan, ini gak relevan. Sehingga saya lihat memang sosoknya anak-anak itu jadinya kayak cuma diem gitu gak apa-apa. Karena mereka bahkan mungkin di antara mereka ada bahkan yang nggak tahu tuh Shopee itu apa. Walaupun tiap hari itu muncul di YouTube-nya. Bisa saja. Gitu loh Bapak Ibu. Kita aja yang ngerasa nih Bapak Ibu bahwa 28 anak itu pasti tahu Shopee contohnya. Padahal ada di antara mereka yang bahkan nggak tahu. Nah, kita aja yang berpikir bahwa mereka pasti belanja. Jangan-jangan mereka cuma tahu gambarnya, tahu lagunya, Shopee pipi, tapi bahkan mereka nggak pernah buka aplikasinya. Di HP mereka itu nggak ada aplikasinya. Kenapa dipaksa? Harus terangkan yang kayak gitu. Itu tuh pengalaman-pengalaman observasi itu Bapak Ibu saya bisa ceritakan nih kepada Bapak Ibu ya. Itu luar biasa banget gitu Bapak Ibu. Jadi kelihatan nanti di situ kenapa jadi anaknya bosan karena tidak relevan dengan usia dan sebagainya. Berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Berdiferensiasi itu Bapak Ibu tuh artinya tuh kita mulai di Bapak Ibu. Walaupun ini memang tampaknya agak lebih repot ya. Bapak Ibu untuk membuat kelasnya Bapak Ibu jadi tahu nih siapa siswa kita yang gaya belajarnya audio visual gitu kinestetik. Tidak bisa Bapak Ibu cuma ditanya, lakukan tes. Mereka tuh harus ikut tesnya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu yang buat soalnya tapi dengan uji validitas yang benar ketika mereka jawab lebih banyak ini maka diputuskan mereka adalah audio, mereka visual dan sebagainya. Itu harus jelas. Nah, baru nih Bapak Ibu penyajiannya. Jadi mulai dari materinya untuk anak-anak yang visual, Bapak Ibu siapkan nih ya pembelajarannya, materi ajarnya yang visualisasi gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu uh, contoh yang berpusat pada murid ya. Pembelajaran itu dirancang berdasarkan kebutuhan, minat dan bakat siswa. Murid itu didorong untuk aktif dan mengambil peran dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator. Ingat Bapak Ibu fasilitator yang membantu murid belajar berkembang. Jadi Bapak Ibu bukan pengajar tapi menjadi fasilitator hari ini. Artinya Bapak Ibu memfasilitasi gimana caranya itu mereka tuh jadinya keluar ide-idenya, ya kan keluar narasinya, keluar juga kemudian keberanian dan sebagainya. Nah itu tentang berpusat pada siswa nih Bapak Ibu. Tentang menyenangkan dan menarik. Pembelajaran itu menggunakan berbagai metode dan berdekatan yang menarik dan menyenangkan. Seperti bermain, belajar aktivitas, dan belajar dua kelas. Suasana belajar itu dibuat positif dan kondusif sehingga murid merasa nyaman dan aman untuk belajar. Murid itu didorong untuk mengeksplorasi dan menemukan sendiri pengetahuannya. Iya benar. Dan kemudian bermakna dan relevan nih Bapak Ibu. Gimana ya? Pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata dan konteks yang relevan, beri dorong untuk memahami konsep dan penerapan dalam sehari. Pembelajaran itu membantu siswa mengembangkan keterampilan individual untuk masa depan. Ini harus Bapak Ibu ya, sangat bagus sekali. Berdiferensiasi itu apa? Dirancang dengan mempertimbangkan keragaman siswa, termasuk gaya belajar, kemampuan kebutuhan belajar dan individual, ya, kebutuhan belajar individual. Nah, yang kedua itu guru menyediakan berbagai pilihan belajar dan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan individu murid. Yang ketiga, murid didorong untuk belajar dan kecepatan mereka sendiri. Wow, luar biasa ya. Nah, beberapa contoh nih Bapak Ibu yang penerapannya itu bisa menyenangkan pada mereka. Project based learning. Jadi anak-anak tuh mulai dikasihkan Bapak Ibu sebuah project-project. Untuk mereka bisa berekspor, mereka boleh cari tahu, mereka boleh berekspor. Inquiry based learning juga Bapak Ibu ya. Jadi pada inquiry apa namanya ini? Inquiry based learning ini Bapak Ibu tentunya nih sangat dibutuhkan sekali sama siswa kita Bapak Ibu ya, bagaimana mereka bisa menemukan dan sebagainya. Experiential learning, pembelajaran yang berdasarkan pengalaman-pengalaman belajar yang baru. Game based learning, bagaimana mereka belajar Bapak Ibu disertai dengan games yang tentunya bisa juga relevan dengan materi mereka. Wah, itu sangat biasa sekali ya.